Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustazim Soedi. Video kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara pembuatan website untuk media pembelajaran. Jadi biasanya kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah tersedia di internet untuk proses pembelajaran. Sekarang kita bagaimana cara membuat website sendiri untuk sebagai media pembelajaran. Mengapa saya lebih menyarankan membuat website untuk sebagai media pembelajaran? Karena kalau kita punya website sendiri, kita sangat leluasa dan kita bisa berinovasi di website kita tersebut. Kita bisa kolaborasikan di YouTube di sana, Google juga bisa kita kolaborasi di aplikasi aplikasi web media pembelajaran kita. Oke, saya akan menjelaskan cara pembuatan website media pembelajaran tanpa coding. Kita menggunakan blog ya. Kita cari aja, find aja blog sini ya. Blog, kita cari blog ini ya. Oke, kita klik. Awalan tampilan pertama blog yaitu seperti ini ya. Ya, ini kalau misalnya kita belum pernah membuat blog atau belum pernah login, kita klik sini di blog. Kita klik di sini create your blog. Ya. Nanti kita minta login, kita login sebagai menggunakan akun Gmail kita saja ya. Ya, kita login menggunakan akun Gmail kita. Oke. Next. Oke, ya, kita buka notifikasi dulu. Oke, masuk di blog. Kalau misal kita belum pernah punya kalau kita sudah punya blog, kita bisa lihat di sini ya. Ini nama blog kita, bisa kita lihat di sini. Ya. Ini kalau misalnya kita kalau sudah pernah punya blog ya. Tapi kalau kita belum pernah buat blog, kita klik aja di bagian bawahnya dan new blog. Ya, di bagian sini kita buat sini new blog. Oke, kita buat saja blog baru, new ya. Misalnya saya buat di sini pemrograman ya, pemrograman ya. Saya buat sini title-nya pemrograman. Oke, addressnya misalnya Mustazim Suhaidi. Nah, ini ya, Mustazim Suhaidi blogspot seperti itu ya. Oke, ini nama URL kita. URL dari misalnya Mustazim Suhaidi blogspot.com URL-nya. Jadi ini tadi nama blog kita pemrograman ya, atau belajar pemrograman. Ya, belajar pemrograman. Next. Oke, ini apa kita? URL-nya save. Ya, ini jadi belajar pemrograman. Template-nya ini seperti ini default-nya ya. Jadi kalau kita view blog kita, ya ini udah jadi websitenya. Belajar pemrograman ya, pemrograman ini ya di website view dari blognya kita. Ya seperti ini ya. Ini tampilan defaultnya atau theme-nya. Ini sini banyak juga theme. Ya, tema-tema untuk rancangan website kita, websitenya kita. Kalau seperti ini tampilannya kurang menarik ya, masih kurang profesional. Kalau saya sendiri lebih untuk template-nya saya menggunakan menggunakan template luar daripada template bawaan si blog. Kita bisa download templatean kalau saya sarankan ini linknya
ada linknya untuk download templatenya ini ya, Blogger ini. Oke, kita klik ini linknya, paste ya. Ini link untuk download template. Misalnya kita menggunakan template mana ya, anggap saja kita pilih template yang kita tertarik yang mana. Saya tertarik menggunakan yang template yang Frame Blogger ini. Oke, kita ambil template Frame Blogger ini ya, ada slideshow, ada materi di sini. Oke, kita ambil, kita download ya. Kalau sudah download ya, ini misalnya saya tadi sudah download itu ya, saya sudah download ini dia Frame Blogger, saya ekstrak ini. Yang kita ambil nanti yang ekstensi XML ini yang untuk kita upload nanti untuk mengganti tema kita. Kita coba langsung saja. Ini kita pilih di sini, masuk lagi, diambil di tema ya, tema ya. Kita pilih di sini restore ya, restore upload ya. File yang kita upload tadi ya, ini tadi yang frame tadi ini ya, Frame Blogger, ambil yang file XML nya ini ya. Oke, kita biar tunggukan saja, kita oke. Nah, kita refresh lagi, ini sudah berganti. Oke, sekarang sudah template-nya sudah berganti, udah kelihatannya sudah sedikit lumayan profesional. Tinggal kita edit lagi ya. Oke, ini sudah jadi. Oke, tinggal kita edit. Misalnya kita yang untuk ini kita Frame Blogger-nya mau kita ganti bacaannya, pilih saja di sini. Ini nggak mau kita kasih gambar ini, atau kita punya gambar yang lain, bisa kita setting di sini. Kita setting di sini layout ya, layout. Untuk layoutnya ini headernya, kita edit aja ya. Ini kalau kita punya gambar, ambil gambar, tapi kalau tidak dia di kosong saja, kasih aja bacaan ya. Laravel, misalnya kita belajar pemrograman Laravel 8 poin berapa gitu ya, kita save ya. Ini udah berubah, gambarnya hilang ya. Jadi belajar pemrograman Laravel poin ini ya. Jadi ini contohnya ya, untuk edit ini. Kalau misalnya kita punya gambar ya, kita edit. Untuk menu ini bisa kita edit. Misalnya kita nggak mau nih, ada bisnis, ada ini ya, bisnis ini mau kita ganti misalnya. Editnya kita pilih di sini lagi, theme. Kita pilih di sini ada edit HTML. Ya, di HTML kita cari saja. Kita mau misalnya mau ganti home ini ya, mau kita ganti. Klik di sini ya, di sininya di codingnya ya, Ctrl F. Cari bacaan home, enter. Nah, mana home-nya? Home, enter lagi. Ini home-nya ya. Ada home, ada bisnis. Misalnya home-nya mau kita ganti yang ini. Misalnya mau kita ganti dengan bisnis ini, kita ganti misalnya kita buat saja umpamanya chapter 1 atau misalnya kita buat aja lah kelas ya, kelas 7 misalnya, yang download. Anggap ini materi 1 ya, materi 2 ya, materi 3. Ini misal copy aja lagi, misalnya kita mau punya materi 8, 9 ya. Ini 9 sama 8 ya, kita simpan ya. Kita refresh di sini, kita lihat ya, ini ada kelas 1 ya. Oh, ini kelas 9 semuanya ya. Ctrl F di sininya, materi, saya cari materi ya kelas 9. Oke, 8. Yang file yang tidak menu-menu ini nggak pakai, kita buang saja. Download misalnya nggak pakai ya, bisa kita hapus, kita delete ya. Ini nggak digunakan, delete. Oke, simpan. Oke, kita refresh lagi.
Ya, ini ya. Oke, 19 ya. Nah, ini kalau misalnya menu dipakai masih nanti silakan diedit lagi menunya ya. Bisa kita edit. Di sini sudah ada informasi tentang siapa pemilik websitenya, view profil udah kelihatan di sini ya. Ini bisa kita edit. Oke, di setting tadi bisa diatur ya. Ini kita akan membuat post materi. Kita akan membuat post materi di bagian bawah ini ya, post materi. Pilih di sini ini back aja lagi. New post ya, kita akan buat new post baru. Misalnya kita buat materi. Kalau kita sudah punya materi, ya materi 1 ya, ke 1. Kalau kita sudah punya materi, ambil saja materinya. Misalnya saya sudah ada materi 1 nih. Untuk pemrograman, saya sudah ada materi namanya misalnya materi 1. Ya. Ini ya, apa itu Laravel misalnya seperti ini ya. Oke, ini saya ambil, saya copy saja. Saya copy ya. Saya paste di sini. Oke, kalau saya misalnya mau gambar, ya saya kasih aja gambar di sini ya. Saya kasih gambar sini. Insert saja gambar sini, insert image. Atau komputer. Ya, kita ambil gambar dari komputer kita. Download laravel.png. Ini saya ambil gambarnya. Saya open. Oke, saya select, saya ambil. Oke, ini ya. Oke, kalau misalnya kita ada di latihan ini ada misalnya kita untuk latihan ini kita umpamanya ada kuis latihan ya, ditambah aja di bagian sini nih. Latihannya misalnya dari Google Form kita buat ya. Ya, kita ambil aja link URL dari Google Form ya, kita ambil link dari Google Form. Insert or edit link ya. Kita klik di sini. Misalnya ada link lagi Google Form. Misalnya kita punya Google Form, kita misalnya pilih buat form ya untuk soal misalnya. Nanti untuk soal sendiri saya akan buat video khusus bagaimana cara pembuatan soal di menggunakan form yang nantinya soal tersebut bisa acak, ya bisa berbeda, dan bahkan masing-masing ada kita buat akses setiap siswa tersebut menggunakan passwordnya misalnya gitu ya. Itu nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Misal aja kita ambil yang ini ya, kita ambil ini, anggap saja soalnya seperti ini misalnya saja, kita copy aja URL-nya, balik lagi ke sini, kita insert saja link ya, paste linknya sini ya. Oke, apply. Bab pengantar Laravel, atau misalnya linknya saja yang kita copykan di sini ya. Ini terlalu ya, kita edit aja, terlalu panjang ya. Misalnya soal gitu aja ya. Soal ya, teknik soal, jadi nanti soalnya ke sini ya. Oke, kita publish ya. Ini udah jadi materi 1 ya, kita refresh aja sini. Nah, ini materi ke-1 kita udah ada. Kita buat materi kedua, misalnya kita tambah 1 materi ya. Ini sudah ada materi 1, tambah materi kedua, new post lagi. Kita buat di sini materi kedua ya. Yang ambil bahan kita.
Materi kedua ini isinya tentang apa? Ini kita ambil ya, root yang ini kita ambil, ini copy pasti semuanya nggak masalah ya, pasti sini. Oh, kita mau nyantulkan misalnya channel YouTube di materi ini ya, kita mau linkkan channel YouTube kita, upload video YouTube. Ini materi routing, saya ambil video saya routing ini ya, select, kita tunggu saja. Oh, ini bagian bawah ya, kita delete saja ini, saya mau letaknya di atas, kita mau kelaknya di sini ya. Nah, videonya itu di situ. Oke, kita lihat di link YouTube kita. Publish saja, kita publish. Kita cek ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini materi kedua, read more. Nah, ini YouTube-nya, ada channel, ada materi. Nah, ini ada YouTube-nya ya. Kita bagian bawah sini. Ya, ini. Tapi kalau kita mau letakkan di YouTube-nya ini sebenarnya bisa juga di bagian atasnya. Kita edit ya. Kita edit. Cut. Kita aja di bagian atas ya, di bagusnya sini. Oke, video di sini. Kita update. Kita refresh saja. Ya, ini ya video YouTube-nya ya. Tadi bagian atas. Seperti ini. Nah, ini materi routing kita. Oke, ini materinya. Kalau yang untuk latihan 1 tadi, ini ya, latihan 1. Kalau kita read more, klik lagi. Ini soal ini bisa langsung ke soal ya. Bisa langsung ke arahkan ke Google Form yang kita tadi ya. Nah, di Google Form tadi impactnya lagi nggak bisa dibuka karena tidak akses. Oke, misalnya ini ya link ini misalnya kita pingin materi 1 masuk ke materi 1 yang kita klik materi 2, maunya sini materi 2 masuk ke halaman yang ini ya, kita klik materi 2 maunya masuknya langsung ke sini. Ini di copy aja, di copy URL-nya. Copy URL-nya, kita balik settingnya sini lagi. Kita arahkan di sini ada theme, ya edit HTML. Oke, kita Ctrl F di sini. Cari misalnya materi, enter. Ya, materi 1 kita ambil dari sini, materi 2 ke sini ya. Oke, materi satunya misalnya mau dari ke sini, materi satunya yang ini ya. Materi satunya yang ini misalnya. Materi 1 ini. Kita materi satunya ini ya. Oke, simpan. Jadi sini kita refresh. Begitu saya misalnya mau klik menunya ini ke materi 1, maka dia akan tampil menu tampilan materi 1. Jika saya klik di sini materi 2, dia akan tampil ke materi 2 seperti itu. Nah, sudah ngelink deh ya istilahnya. Oke, mungkin itu saja. Jadi ini tinggal kita postkan aja lagi materi kita di sini ya. Kita tambahkan lagi materi. Kalau misalnya mau ada soal, nanti kita tambah URL di sini untuk soal latihan, dan soal ini nanti akan kita buat dalam bentuk form, Google Form. Google Form tersebut nanti kita buat soalnya itu pakai password, kita protect ya, seperti itu.
Nah, ini ya udah masuk. Jadi ini si mahasiswa bisa juga melihat materi YouTube kita, materi yang udah kita paparkan di YouTube. Juga bisa mengerjakan soal dengan cara kita linkkan tadi soalnya di bagian bawah ya. Itu bisa, jadi kita lebih bisa inovasi kita di bagian sini ya kalau kita punya website sendiri. Dan satu lagi mungkin yang lebih, apalagi kita bisa masukkan iklan di sini ya. Bisa menambahkan extend di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, itu saja untuk video pembuatan media pembelajaran menggunakan website. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.